Bang, saat ini tim kan sudah mulai difokuskan di Banda Aceh, pemain juga sudah sekarang sudah di Banda Aceh semua. Sesi latihan sekarang ini udah tahap apa? Apa masih pengembalian visi setelah itu atau memang kita sudah masuk ke strategi-strategi, sudah memantau-mantau lawan seperti itu? Eh, kita sekarang masih persiapan umum. Persiapan umum di situ ada pembentukan pemain, baik itu fisik, baik itu kita bentuk karakter pemain. Itu semua kita lakukan secara berjenjang. Tentang pengembangan pemain itu sendiri, proses pada latihan ini, kalau misalnya pemain itu sendiri tidak ada progres peningkatan, ya resikonya dengan pemain itu sendiri. Kita tidak bisa membohongi, ada beberapa pemain yang di luar PON mungkin lebih bagus menurut pandangan orang. Tapi bagi kami pelatih, kalau mereka menyiapkan diri, pemain yang ada saja ini betul-betul dia fokus ke latihan, tidak menutup kemungkinan semua pemain ini akan berangkat ke PON dan tidak ada penambahan pemain tersebut. Dan besar kali kemungkinan pemain tersebut akan kita tinggalkan apabila progres secara individunya tidak meningkat. Oke. Berarti pemain yang udah ada sekarang tetap ada peluang tidak diberangkatkan jika progresnya tidak menunjukkan positif ya? Ya ini kan namanya sepak bola. Ya. Karena kalau 5 hal tidak mereka punya dalam ilmu kita sepak bola, 5 hal yang tidak mereka punya, maka mereka akan tertinggal. Misalnya 5 hal tersebut, dia tidak berkomitmen dengan profesinya, itu sepak bola. Misalnya dia tidak berkomitmen dengan apa yang sudah ditargetkan awal, tidak berkomitmen, maka dia akan tinggal dengan pemain lain. Komitmen awal apa? Saya mau jadi pemain besar, ya pas komitmen. Yang kedua dia sikap pemain tersebut secara attitude, respect di luar ataupun di dalam lapangan. Nah, kita contohlah pemain profesional ataupun yang mau meranjak profesional. Kurang apa sih kalau tadi? Kurang apa? Tapi sikap attitude-nya. Sekarang dia gimana? Bermain di tim mana? Dia pemain besar. Secara kualitas siapa yang nggak kenal itu? Cuma dia tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga dia harus mempunyai target pribadi. Kalau enggak dia punya target pribadinya, dia akan terpotong oleh pemain lain. Itu otomatis. Dan memperbaiki dasar-dasar sepak bola. Selama ini kalau misalnya dasar-dasar sepak bola dia tidak memperbaiki, dia tidak bisa mengaplikasikan apa kemauan pelatih, otomatis tidak. Dan keempat adalah dia minta doa sama orang-orang yang terdekat, atau orang tua ataupun siapapun, baik itu ya pacar lah. Dan yang terakhir adalah mau mengorbankan apa itu waktunya, baik itu dia sekarang kan banyak pemain dia lebih memilih dia bermain game, lebih bermain nongkrong dengan dia menambah latihan sendiri itu. Iya, berarti intinya para pemain ini posisinya seperti apa aja? Aman tidak aman ya, mereka jangan jumawa ya, belum tentu ini saya belum tentu mereka ini akan yang dipilih untuk berangkat nanti, waktunya masih panjang ini, masih saja bisa bertukar pemain. Tapi ketika mereka menunjukkan peningkatan performa ya tidak menutup kemungkinan tidak ada pemain lain yang mereka ke-20 itu akan diberangkatkan ya? Tepat begitu. Bukan hanya pelatih, Jadi kita tidak memaksa, tidak ada pemain yang harus masuk ya berarti ya? enggak, ya tergantung mereka sendiri Ya. Kalau mungkin kita nanti bisa datang Bang Fahri, Coach Fahri melihat apa komposisi pemain yang ada. Oh kita butuh pemain yang ini ya, kita panggil pemain yang di luar yang kita anggap memang kita perlu. Tetap. Dan bukan hanya pemain, ini bukan hanya pemain. Juga saya pelatih, mungkin pelatih lain, Coach Ajar dan siapapun. Dia menurut pandangan federasi ataupun induk olahraga Koni yang mungkin kita tidak layak lagi megang ya dengan waktu yang cukup lama bisa saja terganti. Itu biasa saja dalam sepak bola. Keluar masuk dalam sepak bola itu biasa. berarti jawabannya untuk mereka pasti tidak main di PON ya mereka sendiri. Berarti lihat latihan, walaupun itu latihan pribadi ya paling dituntut juga kemampuan apa? Ya kemampuannya secara individu ya. Secara individu bisa meningkatkan performa tim, meningkatkan performa individu secara pemain ya. Pasti. Secara ini bang, saat ini komposisi pemain kita sendiri, pemain PON ini seperti apa sih? Mereka ini latar belakangnya
Ini kan publik memang mungkin masih jarang ya tampil tim PON kita nih, baru jawab lawan Persiraja, kemudian ketika Porwil pun mainnya di luar saya yang tidak ini. Mereka ini rata-rata pemain yang direkrut dari daerah masing-masing atau dari PPLP atau memang seperti apa, atau memang sudah ada pemain-pemain profesional yang sudah bermain di klub di komposisi PON? Di saat kita memilih pemain saat itu, Federasi atau PSSI Asprop Aceh memberi 3 hari untuk seleksi. Cuman keuntungan yang paling baik saat itu adalah kompetisi Liga 3 sangat berjalan, dan bank pemainnya, maksudnya daftar pemain yang akan dipanggil itu sudah ada sama PSSI. Pemantauannya di Pora saat itu, talentnya Anwar Azari, Didi Effendi, Nanda Lubis, mereka yang memantau pemain di Sanpora. Ada beberapa pemain itu yang dipanggil untuk seleksi, dan ada beberapa pemain yang terlibat di Liga 3 yang kita panggil untuk seleksi. Diberi waktu 3 hari, terpilihlah pemain sekitar 20 pemain. Ada 3 dari Langsa, 3 dari Oksmawe, 1 dari Aceh Utara, 3 dari Biren, 2 dari Singkil, 2 Aceh Besar, 2 Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Timur ada 2. Beredar pemain semua, dan hanya 2 pemain profesional yang kita panggil. Saat itu Rizky Nasution dan Feruzi, mereka di tim Persiraja yang tidak terpantau di Liga 3, mereka langsung kita panggil untuk pemain profesional karena regulasinya Masih bisa ya? Masih bisa. Karena yang termuda pemain usia 20 tahun, yang termuda saat ini komposisi pemain usia 20 tahun itu ada 2 pemain, itu Rida Umami dari sini dan Kosta Ramadan dari Aceh Utara, dan rata-rata pemain usia 21, 22 dan 23, yang tertua 23. Untuk tampil di PON usia maksimal seharusnya usia itulah, kalau misalnya PON nggak tertunda, ini kelahiran 97 berarti 97. Tidak ada pemain yang tercoret sekarang gara-gara umur, tidak ada. Inilah yang kita tunggu sekarang, regulasi ya? Dari PB PON kita belum terima apakah yang pertama adalah regulasi tentang umur, yang kedua regulasi tentang pemain profesional, berapakah pemain profesional bisa turun di PON. Ngobrol-ngobrol soal persiapan PON, tentu ini sesuatu yang betul-betul memang tadi saya lihat memang harus matang ya dipersiapkan, apalagi yang pertama kita sudah absen 2 kali PON ya. Dan soal prestasi kita sudah puasa medali 30 tahun, ini waktu yang cukup lama. Ini tentu PR yang cukup berat ya bagi tim pelatih dan juga pemain untuk istilahnya mengembalikan prestasi Aceh. Gimana saya? Terasa berat nggak ini untuk jika tentu publik kan berharap seperti itu ya. Terasa berat nggak ini? Ya kita bilang berat ya untuk PON ya. Cuman saya juga punya rencana secara pribadi, dan saya sudah katakan sama manajer Bapak Agusti, kita harus ada motivasi khusus, apalagi dari senior kita yang bisa meraih medali perak di PON 93 itu, untuk kita sekali-sekali komunikasi, duduk sama pemain kita yang saat ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya motivasi dari senior itu juga bisa membangkitkan semangat kita untuk meraih dan memperbaiki apa yang sudah mereka raih di PON 93 itu yang itu ya. Habis itu tentang tim yang berlaga di PON 2021 nanti hampir merata di Sumatera. Ada 3 tim, Aceh kita dan Sumut yang ditangani oleh mantan pemain besar yaitu Hasan Lubis, Bengkulu ditangani oleh Murza. Habis itu Jawa ada 3 tim, Jawa Barat sebagai juara bertahan yang ditangani oleh Muhammad Yudian Tara, Jawa Timur ditangani oleh mantan pelatih besar yaitu Budi Kalces, Jawa Tengah ditangani oleh Eko Riyadi, juga
juga mantan pemain. Sedangkan Sulawesi 2 tim yang lolos, Sulawesi Selatan itu ditangani oleh Coach Maulid Ibrahim, Sulawesi Utara ditangani oleh Coach Rudi Marumpil, sedangkan Kalimantan Kaltim ditangani oleh Coach Rahman Hidayat, NTT ditangani oleh Coach Ricky Nelson, pelatih besar juga. Habis itu Maluku Utara itu ditangani oleh mantan pemain nasional Rahmat Rifai, dan terakhir tuan rumah itu ditangani oleh Coach Kapten legend lah, legend Papua ya istilahnya. Di antara saya lawan-lawan ini memang misalnya gudang-gudang pemain bagi Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Barat ini kan paling banyak. Untuk Aceh sendiri, Bang Muklis melihat seperti siapa sih lawan berat Aceh ini nanti yang patut diwaspadai? Kalau bicara komposisi dan kedaerahan, mungkin tim Jawa dan Papua itu adalah nominasi daripada daerah yang berprestasi di bagian sepak bola. Kita dengan beredarnya pemain di timnas, secara otomatis banyak pemain Papua dan Jawa keseluruhannya. Itu bisa kita bandingkan. Mungkin tim Jawa dan tim Papua adalah saingan paling berat untuk berprestasi. Di samping kita tim Sumatera, ada Sumut, yang notabene adalah juga daerah yang punya segudang pemain dan pelatih. Mereka juga ditangani oleh saat ini Ansari Lubis, beliau juga menangani PSMS Medan. Kita kan nggak tahu nih sudah ada membaca-baca Bang kompetisi pemain lawannya, apakah mereka juga kita tahu di sana juga banyak klub profesional Liga 1, Liga 2. Apakah tim-tim provinsi seperti Jawa, Papua ini banyak menggunakan pemain profesional? Sudah pantau nggak pemain-pemain lawannya? Dia seperti ini. Mereka alami sama juga seperti kita dengan situasi pandemi ini. Apakah komposisi seperti ini? Mungkin sama. Kita belum bisa mengukur. Mungkin berbicara dengan siapa yang menangani tim. Mungkin mereka tidak mengenal kita, mungkin mereka lebih kepada sama. Ya sekarang beberapa tim yang kita kenal hampir ditangani oleh pelatih punya nama. Misalnya Rudy Kaljes, mantan pelatih besar Indonesia, dan Ansari Lubis, dia menangani tim, dan juga mantan pemain timnas. Ada Eduardo Adalam yang menangani Papua juga dia. Mungkin hanya seperti itu yang kita bisa membaca bahwa tim itu serius untuk meraih prestasi. Seperti itu, Bung. Berarti semuanya nih masih sulit ya untuk sekarang ya. Mungkin juga mereka masih tertutup, pemain juga belum fit ya, misalnya ini sama seperti kita juga belum tentu 20 pemain, dan nanti mungkin menjelang itu baru kita bisa membaca-baca meraba-raba kekuatan lawannya. Pak Muklis, di 1 tahun ini menjelang persiapan, mungkin ini kan ada jangka pendek, jangka panjang persiapan ya. Dalam beberapa bulan ke depan, tim pelatih apa sih yang disusun untuk persiapan tim Aceh ini? Misalnya metode latihan dicoba atau seperti apa nih persiapan kita dalam beberapa bulan ke depannya? Ya, kita harus untuk menghilangkan kejenuhan pemain, kita harus siasati dalam menyiapkan program. Kami mungkin menyiapkan program untuk menghilangkan kejenuhan. Yang pertama, karena komposisinya pemain, kita hanya 20 pemain, secara otomatis kita nggak bisa game internal, dan persiapan ini selalu setiap akhir pekan kita untuk mengevaluasi ke pekan selanjutnya, kita selalu mencari lawan tanding yang seharusnya itu adalah masuk kepada internal game, karena kita pemain sudah kurang yang ditanggung oleh Indo Olahraga, cuma 20 pemain, tidak bisa otomatis tidak bisa internal game. Kita selalu cari lawan latihan, melawan uji coba, seperti tim di mana kita pusat latihannya. Kalau misalnya di Banda Aceh ini, ya kita harus cari tim di Banda Aceh ini untuk melakukan uji coba. Oh, berarti setiap akhir pekan nih hingga beberapa bulan ke depan kita terus coba ini sebagai evaluasi. Ini sama aja sebenarnya dengan internal game ya. Internal game. Tapi karena kita tidak bisa membagi 2 tim dalam 2 kesebelasan dalam tim,
Karena kita cari lawan di mana. Iya, karena kita mulai latihan dari setiap Senin sampai Jumat untuk menyiapkan apa yang harus kita lakukan kepada internal game. Habis internal game, minggu depan kita perbaiki evaluasi ini, kita kasih materi yang lain lagi untuk setiap hari. Lawan yang kita cari seperti apa? Dia tidak tentu, tergantung apa yang kita cari di game tersebut. Kadang-kadang memang kita harus cari lawan yang pemain muda untuk membangkitkan kepedulian pemain kita sendiri. Itu tergantung apa yang kita cari di game tersebut. Berarti klub yang kita cari itu di mana kita berada. Berarti kalau itu sudah mulai dicoba sejak di Los Moy udah mulai ya? Iya, di Los Moy di Langsa di Berarti seperti itu pula kita. Jadi ini baik mencari performa, strategi, stamina tetap ada uji coba ya. Fokusan. Sebenarnya uji coba ini sampai nanti ya akan ada terus uji coba karena evaluasi melalui uji coba ya. Ya evaluasi ya melalui uji coba sampai nanti di awal tahun mungkin begitu ataupun di bulan 12 nanti sampai mungkin Coach Fahri datang melihat komposisi pemain yang ada yang sudah kita siapkan materi minggu per minggu, mikro per mikro tentang latihan ini bisa Coach Fahri lihat sendiri dengan materi yang ada ini. Hati dalam ini. Soal mungkin kita belum terlalu main ke strategi, mungkin di awal-awal kan dalam melatih itu stamina ya, kalau secara fisik itu sudah. Ya itu dia bersinambungan ya. Misalnya mikrofon ada taktik khusus. Misalnya kita menyiapkan minggu ini, taktiknya seperti ini. Minggu ke depan nanti pekan ke depan dimulai dari Senin kita latihan untuk taktik akhir pekan juga. Ada berarti ya. Oke. Ini secara menyeluruh untuk PON tentu Abang tim pelatih dan juga nanti Coach Fahri juga akan datang membawa tim ini. Dari federasi sendiri sudah memberi target nggak untuk tim PON Aceh ini? Saya yang target khusus dari federasi seperti itu. Mungkin semua daerah seperti sama karena dengan persiapan yang panjang seperti ini otomatis kita harus bisa berbicara banyak di PON. Cuman ini namanya sepak bola, belum tentu yang persiapan singkat tanpa hasil dan belum tentu yang persiapan yang panjang ini kita akan merebut emas dengan semudahnya, tidak. Semua tim juga melakukan persiapan seperti kita. Jadi siapa yang berprestasi? Tim yang siap luar dalam, baik di luar lapangan ataupun di luar lapangan. Maksudnya di luar lapangan manajemen tim kita harus siap. Habis itu federasi kita harus mendukung dan induk organisasi juga kita harus mendukung supaya apa? Supaya tim ini bisa berprestasi. Karena semua tim sama melakukan persiapan. Ya, kalau kita bilang target ya orang juga punya target, sedangkan targetnya satu ya. Ya, targetnya satu. Kita semua punya. Semua orang berebut bola yang sama ya. Siapa yang bisa berhasil merebut medali emas itu tim yang siap. Siap tanpa celah. Berarti intinya yang pertama targetnya dan tetap fokus mempersiap sematang mungkin ya. Ya, kalau misalnya Bu Nasir tanya sama saya bagaimana targetnya, tetap sama. Target kita harus berbicara banyak. Target kita harus bisa memperbaiki apa yang sudah didapatkan oleh senior kita dulu. Cuman itu kita tidak bisa sombong, tidak bisa menyombongkan kita sendiri karena kita berangkat PON. Pemain juga seperti itu. Kita nggak boleh sombong, kita berada di PON ini. Apa kita sudah berprestasi di PON, kita belum mengikut. Itu seperti itu. Yang penting ketika berangkat tidak ada target juga sesuatu yang salah. Target itu wajib ya. Semua itulah makanya menyiapkan program itu ya. Kadang-kadang beda pelatih ini dengan pelatih itu. Pelatih Sumut beda menyiapkan strategi dengan pelatih Aceh, mungkin pelatih Papua beda. Yang tujuannya sama, ingin memenangkan pertandingan dengan strategi tertentu yang mereka miliki.